Perangane Del nggih. iki tarung ya. Del nggih. Ini perangnya. Perang. Wet. Del. Wah, del. 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 Del del. Yel. Nggih nderek pitepangan kula paring asma Agung. Agung Budi Santoso nama asli, cuma kalau dalang gelarnya Agung Mangku Darsono. Mangku Darsono itu dari nama Suwargi Bapak gitu. Oke. Mangku itu ada artinya? Ada. Mangku adalah ngangkat atau? Ya gitu. Oh, itu sebenarnya dari keturunan Simbah. Simbah saya itu Mbah Gondo Darman Gondo Darsono mempunyai anak keponakan yaitu bapak saya Ki Mulyanto Mangku Darsono. Mangku Darsono itu nama paringan dari Simbah. Setelah bapak itu sedo meninggal, saya belum punya nama gelar. Saya nggak ada salahnya pakai nama Mangku Darsono. Ya, lagi, intinya ya, saya itu mau melanjutkan istilahnya tembunge Jawa ki bisa mikul dhuwur mendem jero gitu loh Mas. Kayak gitu tujuan saya, cita-cita gitu. Sudah dari kecil itu saya pengen jadi dalang gitu. Sudah pengen jadi dalang. Dan kalau melihat tokoh seorang bapak Simbah itu memainkan gini, saya berobsesi aku kudu iso. Dan selain dalang juga membuat ini ya Mas ya? Iya. Membuat wayang. Yeah. Nah, buat wayang Mas. Kalau yang ini sebenarnya ngelukis sendiri kan nih Mas? Iya Mas. Ini ngelukis sendiri? Ngelukis sendiri ada yang misalnya nyontoh gitu ada. Oh, kalau ini? Ini nyontoh tapi dikembangkan lagi. Oh. Biasanya gitu kalau saya buat wayang itu. Ini diwarnain lagi nanti? Ya ditata dulu ntar. Ntar ditata. Misalnya contoh tatanan kayak gini. Setelah sudah ditata. Oh, ditata dikasih kayak baut-baut apa ini ya? Ini. Oh, lubang, di lubang-lubang ini. Iya. Ini lubangnya pakai apa, Mas? Tata wayang. Tata itu kayak ukir. Ya, kalau ukir kayu itu kan tatanya besar-besar. Kalau kecil ini. Wayang ini kecil. Ini berapa hari nih nata ini? Hanya di daerah kepalanya kan banyak nih apa? Iya, seminggu nggak nyampe. Seminggu? Iya. Tapi seminggu mulai jam berapa, Mas Agung? Insya Allah nggak nyampe, 3 hari pun bisa kalau niat beneran. Enggak, maksudnya dari pagi sampai jam 12 malam atau dari pagi ke subuh, enggak ini? Natanya ini? Kalau saya pribadi Mas, Amit Sewu kebiasaannya kalau sudah berkarya itu nggak kenal waktu, mungkin tahu-tahu sudah subuh. Walah. Keseringannya gitu. Seminggu tapi sampai subuh ya. Wah, bener, sudah kebiasaan. Hari-hari gini kalau gambar gini tahu-tahu dengar masjid sudah adzan, itu sering kali. Kayak gitu. Kalau nggak tahu ya, kalau pola dalang sekarang itu saya itu diturunkan sebagai dalang itu nggak cuma gini, sebenarnya Simbah bapak itu dalangnya ora gawean loh, utamanya itu. Oh, udah pesan pertamanya. Iya. Ya memang Amit Sewu dari dulunya para wali kan intinya syiar. Entah syiarnya di sini itu mungkin kalau menurut saya, saya dalang itu tujuannya piye gen nyenengke wong akeh kayak gitu. Nyenengke karo wong akeh sambil memberikan pelajaran di dalam hidup sosial, ya kehidupan sosial. Tujuan saya itu. Kalaupun istilahnya kita dapat bayaran atau itu memang itu sudah gimana ya? Istilahnya pun budaya ini sakniki, tapi dulu enggak gitu. Nah di sini saya bisa gini Mas. Kalau soal opah, misalnya saya sama Mas Hartono tadi kan teman. Kalau saya gini, khususnya teman atau acara bersih desa, itu kan nanggep wayang istilahnya. Iya. Gitu. Ini kenal atau enggak itu pribadi saya dari orang tua dulu ya gitu. Misalnya enek uang ujar, aku pengen ning kula mboten sak duwemu wae. Sekarang itu lagi-lagi itu soal keadaan. Kahanan itu maksudnya ngeten. Iya. Kalau
dulu simbah-simbah itu kebutuhan sehari-hari kan dari orang dulu sama sekarang kan beda jauh, Mas. Iya. Sekarang lebih banyak ke ekonomi. Iya, faktornya banyak sekali. Mungkin dari salah satunya sepeda motor banyak, terus HP, terus keinginan untuk listrik atau itu semua kan. Iya, benar. Itu sangat sekali. Angsuran lah bahasanya sekarang ya. Iya. Kalau dulu misalnya Mas Murti ini atau Mas Hartono itu penabuh saya. Misalnya ada dalang lain mau dalang, Mas Murti, Mas Hartono itu diajak, nggak mau. Dianya nggak mau. Iya. Loh itu bedanya sekarang sama iya. Kalau sekarang misalnya Mas Murti, Mas Hartono yogo saya. Kalau saya nggak dalang, dia itu cari job. Iya. Itu job di sini bukan dalang, nggak dalang saja. Entah itu campur sari atau itu apa. Gambiong apa-apa. Kalau dulu kan hiburan cuma ada wayangan, Wayang. tunggal wayang. Paling kelenengan itu sudah satu paket sama wayang. Tapi sekarang kan banyak sekali hiburan campur sari, elektron, kolaborasi, entah itu kolaborasi sama tari atau apa itu luas. Jadi satu kesatuan dulu itu beda sama sekarang ya. Iya. Kalau sekarang ya kita nggak bisa juga mereka cegah untuk Iya. kemana mau Iya. pergi segala macam. Leres, enggak. Tapi Mas Agung secara satu tim ada ya, satu timnya gitu Ada. Dan gamelan-gamelan itu memang punya Mas Agung atau misalnya ya kita sewa lagi Mas kalau kita mau nanggap. Enggak, kebetulan Bapak itu meninggal masih ada gamelan dan wayang. Kebetulan gamelannya Bapak masih ini masih diterawat untuk sama adik saya gitu. Masih gamelannya. Mas Agung berarti selama sebulan itu pasti akan ada manggung atau enggak? Belum tentu. Belum tentu. Kalau seorang dalang itu wah gimana ya? Memang yang sulit itu enggak cuma dalangnya, Mas. Dulu mbah-mbah saya pernah ngendika, pokoknya watonane wong mayangi cucut semunges terampil. Ning jik siji payu. Lah payu ki urusane ki karo kowe karo sing manembah. Gitu loh, Mas. Yang sulit itu. Iya. Mas Agung udah berapa tahun dalang? Kalau seingat saya awal pentas itu 97. Itu berani pertama kali Iya. mentas. Perasaannya ada grogi belajar. nggak? Ada yang salah Wah, nggak? ya grogi dan Itu tahun berapa tadi? 97. 97. Untung belum ada Instagram ya. Netizen mungkin sudah ini ya, sudah ngejek dalangnya gitu ya. Kalau karena grogi ya. Tapi ya groginya kok sama penonton enggak, Mas. Sama diri sendiri ya mungkin atau gimana? Kalau ya Amit Sewu ditungguin Bapak. Oh, Bapak Masalahnya Bapak itu ngelepas tapi dia lihat dari ini. ya dalang ditunggoni Bapak. Wah. Entek, Mas. Karena kita takutnya Karena bapaknya Mas Agung itu adalah dalang terbaik di daerah sini. Sragen ini ya. Dalang terbaik. Khusus Sabtu. Adiknya juga, bapaknya juga dalang terbaik, paling terkenal. Jadi mereka itu pionirnya dalang di sini. Dulu kali itu. Jadi makanya ada rasa nervous atau grogi karena dilihat bapaknya karena bapak kualitasnya jauh sekali. Tekanan daripada prestasi Bapak tadi ya. Ya, lepas itu Bapak itu kalau didik, Mas, Amit Sewu, wah, Bapak tahu saya itu salah di manggung, nggak peduli, Mas. Ini selap ya diuncalnya, gitu Bapaknya memang. Iya. Memang keras. Didiknya keras Iya. ya. Karena dia tahu mungkin tanggung jawabnya dalang itu besar ya. Iya, tapi Bapak sama orang ya baik, cuma sama anak murid memang keras. Memang keras. Iya. Nah, kita kembali lagi masih ke sebatas dalang tadi. Ada nggak, misalnya kalau anak memilih untuk jadi dalang lagi bagaimana? Apakah disarankan, dianjurkan atau ditemenin? Atau karena melihat udah jangan dalang di zaman sekarang itu nonton wayang nggak begitu antusias? Kalau pribadi saya dalam hati saya menginginkan, Mas, penerus. Soalnya dari keturunan Mbah Buyut, mbah saya itu kan dalang semua. Nah kebetulan saat ini yang keluarga dari bapak saya
itu yang menurunkan dalang cuma anak bapak saya sama adik. Nah kebetulan dari 4 saudara saya itu, ini kan ada cewek-cewek semua. Adik saya yang nomor 4 itu anaknya cewek semua 2. Nah hal ini saya kan dikasih Allah anak laki-laki, dan itu syarat juga sebenarnya untuk melakukan gimana ya, regenerasi. Selain regenerasi, kowe untuk ngelakoke lakon wayang iki yen kowe sok kudu duwe anak lanang, lakon sing taruhlah gawat sakral gitu, saya boleh, dan saya sudah melakukan hal ini. Dalang itu ada tata cara kayak gitu. Misalnya lakon ini pada tempatnya. saat mau dia akan mau kita persiapkan dalang pun ada ritual untuk lakon ini dan yang kamu ini kan gitu ya. Itu juga menyangkut yang punya hajat. Itu misalnya Amit Sewu, Mas Hartono, aku harus netake anakku atau harus mantu menikahkan. Iya. Kalau lakonnya Bratayuda nggak boleh. Kenapa? Ya itu diyakini kalau lakon itu kan mempunyai gimana ya, kesakralan yang luar biasa. Tokoh Bratayuda. Iya, itu kan istilahnya perang Bratayuda itu perang suci yang dianggap poro pini sepurien, istilah ya ada tata cara sendiri bagi si dalang juga, yang punya hajat juga. Jadi soal lakon Bratayuda itu jarang sekali. Kalau di tempat hajatan pasti bersih desa baru dipakai ya. Bratayuda. Masalahnya hal itu Amit Sewu, Bapak pernah dulu. Iya, itu langsung. Banyak hal kejadian kayak gitu. Masalahnya ya mungkin dia kan nggak percaya kayak hal itu. Waktu kejadian sama Bapak apa itu pada saat itu? Dulu saya masih kecil tapi masih sudah ingat. Saya masih SMP. Dalang di Geneng sama satunya di daerah sini. Itu mantu. Bapak biasa dalang dulu itu kalau punya hajatan lakon yang minta yang punya hajat. Beda dalang sekarang. Dalang dimintai, mengke lakone nopo? Pak Mul kula nyuwun lakone Patine Burisrawa. Nah itu. Wah, lah niku lakon Bratayuda niku kan, Pak. Amit Sewu menawi ilo-ilo Mbah Riyen umpami mantu niku nggih lakon nggih rabine sinten utawi Wahyu. Sing berhubungan kalih kanugrahan gitu loh. Dengan temanya gitu ya. Tapi yang punya hajat enggak Pak Mul. Memaksakan. Pak Mul minta opah piro-piro tak bayar. Saya kasih ya. Sing penting lakone kudu kuwi. Oh nggih pun. Ya sudah Bapak. Waktu itu utusan sama Pak Sudir adik bapak saya yang wayangnya sing lawas dibuken. Pulang ambil wayang yang inti-inti. Wayang sendiri ada, bapak sendiri menyimpan wayang yang khusus untuk lakon yang ini gitu. Dari dalang-dalang gitu kan ada. Jadi nggak semua wayang itu sama juga enggak. Perlakuannya dari tokoh-tokoh itu ada yang benar-benar disimpan bagus ya. Gitu. Dan dia dimainkan juga pada saat acara. Ya momen nih. Misalnya bulan Suro wayang ini dikeluarin gitu hanya untuk gitu. Kejadiannya Pak Gendeng itu meninggal atau? Itu yang punya hajat bapak pas wayang belum selesai loh Mas. Kakaknya manten itu kesurupan di dekat lokasi gamelan. Cedak gong itu. Pun kejal-kejal itu ditulungi wong akeh wis. Bapak terus mayang terus. Setelah bapak pulang denger kalau yang punya hajat Amit Sewu gantung gitu. Terus di sini juga gitu. Wah. Ya memang itu Allahu alam ya. Cuma kebanyakan tuh enggak cuma bapak saya yang dalang. Misalnya orang saya lain pun seperti itu ya. Mungkin dari cerita dari saudara dalang Solo atau Jogja itu ya kayak gitu. Memang
kita nggak tahu. Berat itu nggak boleh. Dalang itu ada usia pensiunnya nggak ya? Sebenarnya enggak. Selagi dia tahan fisiknya, Iya. monggo.